Kalau tidak kita optimalkan penggiat wisata yang ada di kota kita, kota lain tumbuh, Pak. Itu kemarin berganti pemimpin pemerintah dan seluruh kepala dinas itu kan harus seiring sejalan dengan mana yang tidak seiring sejalan ya dibuang. Sekarang banyak pemimpin itu yang tidak tepat kalau menurut saya. Ya, baik. Tapi mangguak lagi, Amang Arjo enggak. Jadi, sebentar dulu, kamu terangkan dulu nih. Ini mungkin Si sedikit. hostnya juga kayak enak. Mana? Pas saya ngomong 5 menit terus. Udah begini apa begini? Mana yang dulu? Ya gini. Oke, baik. Ya. Jadi kita bayar Bukit Tinggi ya. Ini saya tantang nih, presiden gila ini. Oke, baik. Ini Silakan. ada 2 momen Bukit Tinggi nanti. Ya. Ada 2 event. Ulang tahun kota 22 Desember. Oke. Bukit Tinggi kota wisata Ya. 11 Maret nanti. Ya. 2 event besar. Apa yang akan dilakukan kota wisata? Oke. Akan tetap bisa konsentrasi. Ya baik, selamat malam. Lentera Rakyat Official dimanapun Anda berada. Kembali lagi saya Sandal membawakan obrolan santai terukur ini. Kita masuk pada sesi ketiga. Tadi kami berbincang hampir menangis. Tidak ada yang bisa dilakukan selama ini di masa endemik ini. Tapi ada ketegasan dari seorang politikus. Kita harus bangkit, pariwisata Bukit Tinggi harus bangkit. Kita balikkan ke beliau. Ya. Oke, Uncu. Ya. Mohon maaf, beliau biasa akrab dipanggil konstituennya Uncu. Tidak Pak Edison, tidak panggil apa-apa. Dengan demikian tadi yang banyak disampaikan. Apa yang akan disampaikan secara tegas? Ini Uncu selaku anggota DPR Kota Bukit Tinggi. Ya. Karena tadi ada harapan, ada pemicu semangat. Kita harus bangkit. Ya. Pariwisata kita harus bangkit. Oke, silakan. Ini mungkin permintaan mungkin. Ini untuk kita bersama. Adapun pedagang banyak UMKM banyak di bidang Bukit Tinggi yang membeli tidak ada. Untuk apa? Oke. Siapa yang akan membeli? Yang akan membeli itu orang datang ke Bukit Tinggi. Ya. Jadi kami harapkan ini mungkin kepada dinas terkait, mungkin seni budaya atau pariwisata, sharing lah kita. Oke. Ajukan event-event yang memang bisa mengakomodir datangnya ataupun apa ya, suatu gebrakan baru untuk Kota Bukit Tinggi. Bikin agenda tahunan tetap. Ya. Jadi kayak di Tomohon pesta bunga tiap tahun orang datang. Jauh itu. Ya. Manado. Ya. Jauh orang datang. Dari luar negeri pun datang. Sekarang bule udah mulai marak lagi, tapi kemana? Ya. Ya. Ke Pulau Sekuai. Ya. Bukan ke Bukit Tinggi dulu, Bukit Tinggi pusat. Kemanapun orang itu kedatang ke Bukit Tinggi. Ke Bukit Sekarang Tinggi. udah sepi kita Bukit Tinggi. Jadi geliat ekonomi kita dari sana. Kita Oke. kota perdagangan, Baik. kota pariwisata. Oke, hat-trick apa yang harus dilakukan saat di Bukit Tinggi harusnya? Harus Harusnya hat-trick, Pak. orang-orang ahli di bidang kreativitas yang harus di sini. Inovatif dan kreatif. Kreator. Jangan orang yang apa ya, pengekor. Ya. Kita harus orang yang kreator, orang penembus. Perdana kita. Kita yang bikin perdana. Jadi Baik. kita harus tahu judul Kota Bukit Tinggi ini pariwisata apa? Ya. Wisata religi kah? Wisata tradisional kah? Ya. Wisata sejarah kah? Wisata apa? Ini bumbu semua masuk, jadi rasa tak dapat. Oke, bumbu maksudnya? Bumbu apa maksud? Bumbunya ini, kita tidak tahu judul kota wisata kita kota apa? Ya. Kota sejarah kah? Kota perjuangan kah? Kota pendidikan kah? Nah, penilaian itu bergeser akhir-akhir ini atau bagaimana, Ju? Akhir-akhir ini namanya. Akhir-akhir ini bergeser. Kalau dulu ada. Dulu ada. Dulu ada. Oke, baik. Ada Baik, pertemuan saya koma dulu. Ya. Dulu ada, akhir-akhir ini bergeser. Oke, kepada Pak Khairul. Ya. Dulu ada. Sekarang bergeser. Maunya bagaimana sih, Pak? Silakan, Pak. Ya, ya. Sebenarnya sesuai dengan topik yang awal tadi, Pak. Baik. Kita harus punya mapping ya. Mappingnya. Mapping itu mengarahkan kita menuju goal yang kita inginkan. Ya. Oke. Nah itu satu.
Yang kedua terkait dengan apa dibilang gimana memajukan pariwisata. Itu tidak terlepas dari kita promosi. Ya. Tapi kalau yang kita promosikan, oke, kita dari awal dasarnya seperti yang disampaikan oleh Pak Uncu tadi. Kalau kita pariwisata tidak jelas apa judulnya branding kita. Ini kota pendidikan, kota sejarah, kota apa. Nah, kalau ini bercampur mungkin ada, bolehlah. Ini tapi ada poin satunya apa, poin duanya apa, poin tiga apa. Jadi kita ada kalau kota sejarah kita harus sejarah diutamakan. Dari 4 poin tadi. Ya. Apa yang menyebabkan itu tidak disentuh? Apa yang, sistem kah, person kah, kebijakan kah? Silakan, Pak. Itu terkait semua, Pak. Terkait semua. Kolaborasi antar kita sesama penggiat wisata bersama yang berwenang untuk melakukan koordinasi. Berwenang maksud Iya. apa? Mungkin dari pihak yang bisa berwenang untuk itu kan dari pihak pemerintah, dari pihak kita ikut semua. Dari ini kan di bawah naungan pemerintah. Pasti, Nah, pasti. Jadi kalau menurut saya untuk memajukan pariwisata itu salah satu Bukit Tinggi itu kan memang sudah dikenal. Tapi orang ramai datang pagi, besok sore udah pulang, malam udah pulang. Kapan dia stay di sini? Apakah itu disebut juga wisatawan? Itu ternyata kalau itu wisatawan one day tour itu belum saya belum masuk, belum lengkap. Kenapa? Tujuan apa? Tujuan kita kan meningkatkan pendapatan daerah. Betul. Iya, pendapatan daerah itu masa dari mana? Dari masuk objek wisata, dari masuknya ke hotel, ada pajaknya masuk. Itu nanti kan nanti beli souvenir mereka masuk ke UMKM. Beli apalagi bayar apalagi kendaraan dia bayar. Berarti bukan wisatawan. Berarti itu dikatakan Pak Ilham tadi benar itu label transit. Iya. Ya, transit tol. Tapi ingat Pak, gini, kalau tidak kita optimalkan penggiat wisata yang ada di kota kita, kota lain tumbuh Pak. Kayak Harau. Itu homestay itu penuh setiap Jumat Sabtu. Tapi ternyata saya cek di sini masih ada yang kosong. Artinya orang udah mulai berpindah. Ya, untuk menginap. Kok dulu dibanggakan Bukit Tinggi penuh terus. Ternyata enggak. Sekarang udah berpindah ke homestay di Bekumbu. Jadi di Kabupaten 50 kota, di Arau contohnya. Yang wisatawan menengah ke atas di luar kota, wisatawan menengah ke bawah ke Bukit Tinggi, begitu maksudnya? Iya, datang ke Bukit Tinggi kita nggak bisa ngukur itu ya. Iya. Apakah ini yang middle atau yang high class atau yang masih di bawah? Ternyata setiap kita tanya ke Bekumbu, gimana Pak? Di Bekumbu kebetulan ada teman kita di sana. Waduh, kalau itu tanggal sekian udah penuh. Udah penuh. Tapi kita nginap di sini kan. Pada permintaan dari orang bersangkutan ke sana. Kenapa? Karena mereka sudah dikenal oleh tempat lain. Baik. Nah, itu salah satu Pak, contoh. Daerah lain lagi. Contoh sekarang Sawalunto itu. Padahal kita yang pertama kali diundang, Asita, diundang dijamu oleh mereka semua. Diundang pertemuan pertama Pak, bisa semua Asita, anggota Asita dan Anda dibawa ke sana untuk promosikan dengan dibiayai kami ke sana. Baik. Ya. Apakah mungkin dalam diundang Bapak datang rapat oleh stakeholder wisata, mungkin kebanyakan rapat barangkali. Jadi tidak dikeluarkan ada outputnya. Bagaimana menurut Bapak? Maksud yang di sini atau yang di Bukit Tinggi? Iya, Bukit Tinggi. Mungkin semua yang kalau secara umum itu sudah. Yang rapat kecil yang betul-betul intinya kita supaya ini kita golkan itu belum. Rapat apa? Misalnya gini. Rapat apa pergi ngeteh, Pak? Enggak, bukan. Memang rapat. Memang rapat. Baik. Kita koma dulu. Pak Ikhlas. Siap. Apa Jadi begini, Pak. Apa mau saya tanya lagi? Pak, udah punya bahan. Silakan, Pak. Jadi konsep itu memang dari awal saya tengok ketika dinas terkait itu. Dinas terkait maksudnya? Dinas Persaka ketika kita persata. Baik. Jadi udah di final aja kita dibawa. Sudah final saja di bawah. Jadi kayaknya mungkin ada kekurangan syarat mungkin dalam untuk mengesahkan anggaran ini. Nah, kita di bawah ini yang salah saya rasa. Jadi kita akan kalau diundang rapat agak terkejut-kejut juga. Oh, ini rupanya yang dirapatkan. Tapi kalau menurut Pak Heru tadi, kalau dari awal yang kecil-kecilnya digodok membesar baru dijadikan suatu planning dan bisa menjadi agenda tahunan nanti. Kalau itu dengan benar kita lakukan. Nah, kita undang pelaku-pelaku pariwisata itu kan. Nah, di sini inilah kealfaan kita sekarang saya tengok. Jadi berbicara pariwisata kalau nggak mengerti pariwisata ya inilah hasilnya Pak. Maksud Bapak bicara pariwisata tidak mengerti maksudnya?
Ya, kalau seorang keputusannya itu adalah di dinas. Ya, kadang dilemanya begini Pak. Di awal kepemimpinan kita bicara skop kecil kita foto. Ya, baik. Itu kemarin berganti pemimpin pemerintah dan seluruh kepala dinas itu kan harus seiring sejalan dengan mana yang tidak seiring sejalan dia dibuang. Nah, kadang orangnya seiring sejalan dibuang. pasti. Dia kan bekerja. Ini bukti kita bisa tengok, kita baik. bisa evaluasi bukti. Sebenarnya kan mengabdi kepada sistem, bukan kepada person. Jadi kalau saya sebagai yang kecil berbicara sedikit berpolitik kita ini kan, kalau saya diamanahkan jadi pemimpin jadi wali kota, walaupun ini berseberangan dengan saya, ini ASN, dia bukan pejabat politik. Yang pejabat politik ini bapak ini, Uncu ini kan. Bapak Uncu Jadi kita pakai selagi dia bisa kita pakai memajukan pendapat politik atau memajukan persatuan politik. Baik. Sekarang banyak pemimpin itu yang tidak tepat kalau menurut saya. Saya bukan meninju Pak Wali Kotanya salah memimpin, tidak. Menurut saya tidak tepat. Nah, karena contoh di Persata, dulu ada pejabat sementara. Saya terpilih menjadi ketua. Saya sampaikan hasil rapat, gini loh Pak, kita udah rapat musda, saya terpilih, ini struktur kabinet kami yang ada sekarang. Nah, seyogyanya, di mana di Indonesia ini, ketua organisasi terpilih itu, yang melantik itu minimal kepala dinas. Nah, ada yang seperti Jogja, kalau Jogja wali kotanya melantik. Hebat, karena pernah kami ke sana di zaman eranya Pak apa itu dulu, Ismen itu kita pernah ada kunjungan kerja ke sana. Itu alhamdulillah jamuannya. Nah kita itu yang hilang Pak. Entah apa salahnya, karena saya juga tidak mengerti bagaimana birokrasi itu Pak. Host. Jadi perlu masukan-masukan seperti ini. Dia harus mendengar. Jadi kalau orang yang tidak mengerti dalam memimpin kota, misalnya kalau rajin mendengar orang-orang memberikan masukan, itu kan untuk kebaikan pemimpin tadi. Betul. Nah, harapan kita begini. Baik. Tapi mangguk lagi, Amang Rajo enggak. Mengangguk ada, pemirsa. Bahasa Minangnya mengangguk ada. Di Rajo enggak. Dikerjakan tidak. Penyenang hati saya. Penyenang hati saya. Untuk menyenangkan hati saja. Oke, baik. Kita ke Ilham Lambo dulu. Ilham Wijaya. Saya nggak bertanya. Dari monitor ini, apa yang mau Pak Ilham sampaikan? Aduh, ini kayak satu SKS ya, pelajaran nih. Begini, sama bahasa satu. Yang menjabat di pariwisata, mereka tidak harus pintar apa yang mereka jabat. Ingat, mereka ditempatkan untuk membuat sistem. Karena sekolah mereka tuh umumnya di STPDN atau IPDN. Kita tidak bisa memaksa mereka untuk pintar, tapi itu sebabnya ada sub-sub di bawahnya. Asita, PRI, dan apalah tidak banyak yang lain. Problem kita terlalu banyak organisasi. Jadi itu si dinas bingung. Kayak bapak ini Asita, ini maaf ya, ini PRI. Ada organisasi yang orangnya itu aja. Jadi kapan naiknya pariwisata atau penyupport ke Pemda jika orang yang menyupport tidak loyal sama organisasinya? Contohnya, saya ada di organisasi orang gila, juga ada organisasi orang pinter. Saya nggak loyal. Yang dibutuhkan dalam hidup itu satu, loyalitas. Itu saja tadi Pak ya. Nah, saya balikkan ke Bapak ini. Bukit Tinggi nih, Payakumbuh. Itu sebabnya Pak. Kita kalau saya harapkan kepada teman-teman yang di bagian marketing pariwisata untuk survei lapangan kita dulu. Harau Payakumbuh itu karena ada Islamic Center. Gimana sih kita pola pikirnya? Muridnya ada 2.300. Orang tua tiap minggu datang. Ya full lah tempatnya. Itu bukan wisatawan, itu ngunjungin anak. Ngunjungin anak? Iya. Atau wisata religi? Enggak, mana ada yang religi anaknya. Bapaknya ngasih duit. Oh gitu? Iya. Baik. Saya komando. Ini udah melebarkan tangan. Saya biarkan merapat. Jadi, sebentar dulu, terangkan dulu nih. Ini si hostnya juga gak enak. Mana? Pas saya ngomong 5 menit terus. Udah begini apa begini? Mana yang dulu? Ya gini. Oke, baik. Jadi kita bayangkan Bukit Tinggi ya. Kenapa Bukit Tinggi ini tidak ramai? Karena kita tidak ada kreator.
Tidak ada kreator. Tidak ada kreator pariwisata. Coba saya tanya Bapak. Orang yang jual Minangkabau apa aja? Ngaresiano, Tabe Patah, Pagaruyung, Ombilin, Singkara, Padang Panjang, PDKM. Lawan Pak. Itu yang menjual 6.700 agent. Iya. Jadi orang bersaing harga. Coba kalau Bapak jual dari sini Ngaresiano, kita ada Jojeng dulu. Buat atau variasi. Iya. Variasi itu akan membuat harga kita naik, Bas. Oke, baik. Nah sayangnya di kota kita ini agen-agen itu memakai telah yang ada. Kalau maaf saya bilang, Bapak kalau pakai Minangkabau kita harus bayar fee sama Lala itu. Orang yang buat Minangkabau dari Lala, senior Bukit Tinggi itu. Baik. Itu udah 40 tahun itu otaknya. Oke. Baik. Ya. Banyak informasi, banyak input dari seorang Ilham Wijaya yang dipanggil Lambo. Oke, baik. Sekarang kita ke Uncu. Iya. Cu, saya minta ketegasan dari Uncu. Mhm. Bukan keputusan. Begini kondisi pariwisata. Iya. Begini stakeholder pariwisata dan pelakunya. Hmm. Uncu masih memiliki kartu truf. Iya. Uncu masih memiliki kartu truf. Setidaknya apakah HIPA, apakah Bokir. Iya. Ya. Silakan, apa yang akan Uncu sampaikan? Alhamdulillah kami dipercayakan 1 tahun itu ada pokir 1 miliar. 1 miliar? 1 Oh, miliar. besar. Masing-masing anggota Luar biasa. Bukit Tinggi. Alhamdulillah. Itu kan untuk aspirasi masyarakat. Ya. Disampaikan pada masyarakat lagi apa yang akan dibuat. Ini saya tantang ini Presiden gila ini. Oke, baik. Ini Silakan. ada 2 momen Bukit Tinggi nanti. Ya. Ada 2 event. Ulang tahun kota 22 Desember. Oke. Bukit Tinggi kota wisata Ya. 11 Maret nanti. Ya. 2 event besar. Apa yang akan dilakukan kota wisata? Oke. Kiranya tantangan apa? Tantangan ini untuk 2023 23. mungkin. Maret. Maret. Saya tantang ini mungkin Pelaku wisata yang lain? pelaku wisata yang lain juga. Oke. Saya tantang Presiden gila ini bikin yang gila di Bukit Tinggi. Kita kumpulkan Bukit Tinggi kota literasi. Wah, Kota keren. yang pintar. Oke. Kita Bisa, tantang bisa, untuk bisa. menghadirkan penulis-penulis hebat Indonesia datang ke Bukit Tinggi. Bazar juga, bazar buku, Ya. reuni literasi, Baik. dan Wow, semua. keren, keren, Tolong keren. datangkan itu. Melalui Aplaus, Pokir Uncu. aplaus. Insya Allah, saya akan desak juga dinas terkait. Dinas. Kalau Pokir 2024 adanya. Cuman Ya. 2023 ini anggaran kan masih ada di dinas pariwisata Ya, ya. untuk melaksanakan Bukit Tinggi kota wisata, Ya, momentumnya. ya, ya. Tolong anggarkan untuk ini supaya wisatawan datang. Oke, baik. Iya. Baik, Uncu. Pemirsa Lentera Rakyat Official, satu yang disampaikan, walaupun belum menjadikan keputusan, bukan dari pengambil kebijakan, sudah ada momentum akan dibikinkan 22 Desember dengan bulan Maret, yaitu Bukit Tinggi Kota Wisata. Sedikit, Pak Khairul, apa harapan Bapak untuk dalam kita bangkit pariwisata ini? Silakan sedikit saja, Pak. Ya memang harus koordinasi. 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 Oke, baik. Ya. Itu saja. Koordinasi dari pihak yang berwenang seperti saya sampaikan sebelumnya. Kalau kita seperti yang disampaikan ini macam organisasi banyak tapi kontrol tidak ada Ya. dan kemudian orangnya itu saja sama aja kan. Oke, baik. Terima kasih. Ngapain banyak-banyak? Oke, Pak Ikhlas, sedikit saja. Oh, perlu perhatian. Perlu perhatian. Sangat detail. Karena kalau kita biarkan Bukit Tinggi ini akan habis pengunjungnya. Akan habis. Karena mobilnya. 20 kabupaten kota sekarang giat-giatnya. Oke. Apalagi Payakumbuh, nah negara kota tetangga kita itu anggarannya sangat besar sekarang untuk pariwisata. Pariwisata. Nah, kenapa kita tidak bisa? Oke, baik. Nah, Baik. jangan kita bangga Bukit Tinggi ini magnetnya kuat. Mang Lia Nah, seiring berjalan waktu magnetnya akan habis. akan habis, akan lemas. Baik. Ya. Oke. Presiden. Sedikit saja apa yang mau disampaikan. Oke, gini, kalau ingin maju Bukit Tinggi, pesan saya satu aja, host. Perbanyak marketing keluar. Perbanyak marketing keluar. Perbanyak marketing keluar. Kenapa? Orang akan kenal diri kita setelah mereka tahu yang ucapan itu ada. Ya. Gitu. Oke, baik. Perbanyak marketing. Iya. Oke, letakkan itu pada suatu tupoksinya. Yes. Oke, baik. Uncu, Ya. Bapak Edison, Nimri, AMD, konstituen memanggil
Uncu. Silakan. Ya, saya harapkan ini untuk 22 Desember ini kita gaung-gaungkan Ya. sebagai ulang tahun kota. Baik. Biasanya ini ada tradisi makan bajamba. Yang Ya, biasanya ya. mudah-mudahan tahun besok masih ada. Ya. Saya berharapan yang diundang itu bukan orang-orang kita saja. Ya. Yang dibawa oleh Asita ke Bukit Tinggi itu 5 yang check-in pertama di hotel tolong diundang. Ya. Jadi dia yang akan mensiarkan kemana pun. Di mana dia? Di Medan misalnya, di ujung ujung Pandang, di mana Baik. datang ke Bukit Tinggi. Wah, pemberitaan Kota Bukit Tinggi bagus. Ya, Ulang tahun kota kami diundang. Kami yang check-in. Ya. 5 check-in pertama di hotel diundang makan bajamba. Baik, baik. Baru tradisi kita tersiar di luar. Baik. Ini promosi tidak berbiaya loh. Baik, baik. Oh, Ya. ada juga, bentar-bentar, Oke. Rod. Ada satu Ya, lagi, satu sedikit lagi. saja waktu. Sedikit aja. Ya. Tadi ada jebakan dari host. Tolong bedakan berwisata dengan wisatawan. Berwisata di wisatawan. Baik, Jadi- berwisata berniat. Baik, Lentera Rakyat Official. Sebentar, Pak. Waktu Satu yang lagi memberikan kita kita untuk segala sesuatu. Kami di dalam ini tidak mengucap dan tidak. Harapan kita sama. Harapan kita sama. Memberikan edukasi kepada pemirsa. Dan topik malam ini simpulkan secara edukasi. Sampai ketemu lagi di episode berikut. Lentera Rakyat Official berani tegas mengungkap fakta.